Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rahmat Bahaudin Ramdhani bersama Nurul Fatihah. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah peta konsep, di mana tugas ini telah diberikan oleh Bapak dosen kami sehingga kami dapat mengerjakannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan terlupa pula kita panjatkan selawat atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Baik, langsung saja kita lanjut ke video presentasinya berikut ini. Yang pertama dari judulnya, saya mendapatkan judul Al-Kalamu Anid Durusi wal Mawadi, atau dengan artinya pelajaran atau mata kuliah. Di bagian pertama kita akan melihat di sini Al-Lughatul Al-Injiliziyah, yang artinya bahasa Inggris. Apa itu bahasa Inggris? Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, sehingga kemampuan berbahasa Inggris adalah sesuatu keahlian yang sangat diperlukan, baik itu dalam bidang kerja atau mencari pekerjaan atau untuk menunjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Maka bahasa Inggris ini sangatlah penting. Dan yang kedua, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, Al-Lughatul Al-Arabiyyah, yang artinya bahasa Arab. Apa itu bahasa Arab? Siapa yang tidak tahu bahasa Arab? Bahasa Arab adalah bahasa yang banyak sekali orang yang ingin mempelajari bahasa Arab pada zaman ini, karena bahasa Arab ini termasuk peringkat kelima di dunia paling banyak digunakan. Dan bahasa Arab ini adalah salah satu bahasa yang paling tertua di dunia dengan melalui sejarah yang sangat panjang. Dan bahasa Arab juga pada zaman sekarang dibagi menjadi dua. Yang pertama bahasa Arab klasik. Bahasa Arab klasik yaitu bahasa Arab yang digunakan pada Al-Quran atau kitab suci kita. Yang kedua adalah bagian yang kedua yaitu bahasa Arab modern. Bahasa Arab modern ini digunakan pada keseharian yang ada di orang Arab. Baik kita lanjut ke bagian yang ketiga, yakni Al-Lughatul Al-Indonesiyyah, yaitu artinya bahasa Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu apa itu bahasa Indonesia? Kita sendiri tinggal di Indonesia, tidak mungkin kita tidak tahu. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi sekaligus bahasa nasional di Indonesia. Bahasa Indonesia juga dicetuskan pada Hari Sumpah Pemuda, yaitu pencetusnya itu adalah Muhyamin. Ia mengusulkan terciptanya suatu bangsa harus memiliki bahasa persatuan. Usulan itu ia gagaskan pada Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1925. Baik, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu Al-Lughatul Bayaniyah, atau dikenal dengan artinya bahasa Jepang. Bahasa Jepang adalah salah satu bahasa yang resmi di negara Jepang itu tersendiri. Hanya di negara Jepang yang memiliki bahasa resmi. Dan bahasa Jepang juga memiliki banyak karakteristik. Namun saya akan sebutkan salah satunya, yaitu pertama, tulisannya. Bahasa Jepang memiliki jenis tulisan. Bahasa Jepang memiliki 3 jenis tulisan. Yang pertama, kanji. Yang kedua, kata hiragana dan katakana. Baik, kita lanjut saja ke bagian yang kelima, yaitu Al-Lughatul Al-Faransiyah, artinya bahasa Perancis. Bahasa Perancis adalah bahasa yang paling penting di kelompok bahasa Roman setelah bahasa Portugis dan bahasa Portugal. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu Al-Lughatul Walindiyah atau bahasa Belanda.
Bahasa Belanda adalah bahasa Jermanik Barat yang berasal dari Frankia kuno. Dan bahasa Belanda juga mempunyai fakta menarik yang saya baca. Yang pertama, bahasa Belanda juga telah dipakai atau sudah diresmikan di Afrika sampai tahun 1925, sebelum ia digantikan oleh bahasa Afrika itu sendiri. Itu adalah bagian dari pelajaran. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu al-mawadi atau mata kuliah. Yang pertama di sini adalah ada ilmu tabiati atau artinya ilmu alam. Apa itu ilmu alam? Ilmu alam adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam atau seluruh alam semesta ini. Apa penyebab fenomena alam itu terjadi, itu dibahas di ilmu alam. Baik, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu al-ilmu al-asari al-qadimati, yang artinya ilmu arkeologi. Ilmu arkeologi ini adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia pada zaman dahulu. Lalu bagaimana ia mengetahui kebudayaan manusia pada zaman dahulu? Ia mencari tahu dari bekas-bekas peninggalannya, atau dia mencari bekas-bekas peninggalannya ke dunia, harta duniawi yang telah ditinggalkan oleh manusia pada zaman dahulu. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu ilmu ihya'i atau ilmu ahya'i, yaitu ilmu biologi. Mana ilmu biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, lingkungan, atau interaksi di dalamnya. Ilmu biologi juga mempelajari semua makhluk yang ada di bumi ini, baik itu berbentuk hewan atau apapun itu termasuk biologi. Yang selanjutnya kita lanjut ke bagian 4, yaitu ilmu zara'ati, yaitu ilmu agronomi. Ilmu agronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tanaman, pertanian, dan semua yang menyangkut pertanian, sehingga membuat pertanian yang ada di negara menjadi optimal. Dan yang selanjutnya kita beralih ke al-ilmu amarati, yaitu ilmu arsitektur. Seperti yang kita ketahui, ilmu arsitektur adalah cabang ilmu teknik dan seni. Kedua ilmu tersebut dicampurkan sehingga orang yang mempelajari ilmu arsitektur akan membuahkan hasil, ia akan membuat seperti ia merancang bentuk bangunan, strukturnya dipelajari dalam ilmu arsitektur. Dan yang selanjutnya yaitu ilmu zahirati atau ilmu fenomenologi. Ilmu fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena atau dari mana asalnya fenomena yang telah terjadi. Ia mengungkap penyebab fenomena itu terjadi. Baik, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu ilmu jarosimi, yaitu ilmu bakteriologi. Mana ilmu bakteriologi adalah cabang ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri. Ia mempelajari tentang bakteri-bakteri kecil, seperti itulah. Baik, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu ilmu idarati atau ilmu manajemen bisnis. Mana ilmu manajemen ini paling banyak diminati oleh mahasiswa, sehingga karena ilmu manajemen ini memiliki peluang kerja yang banyak di bidang bisnis, apalagi pada saat ini. Yang kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu
ilmu adawiyati atau ilmu farmasi. Ilmu farmasi ini mempelajari tentang kedokteran atau biasanya pada kosmetik. Ya, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, ilmu sorfi, yaitu artinya ilmu ilmu morfologi. Apa itu ilmu morfologi? Ilmu morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana kata-kata terbentuk dan diubah bentuknya untuk mengungkapkan makna yang berbeda. Morfologi juga merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari bentuk dan struktur makhluk hidup. Mungkin cukup sekian dari saya, karena lanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu Nurul Fatihah. Padanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh saudara kita, yaitu Rahmat Bahauddin Ramdhani. Yang pertama yaitu ilmu riyadiyat. Pertama, ilmu riyadiyati, yaitu ilmu matematika, yang dimana ilmu ini mempelajari tentang angka, ruang, struktur, dan perubahan. Selanjutnya yaitu ilmu sihati, ilmu kesehatan, yang dimana ilmu ini juga mempelajari tentang kesehatan manusia seperti diagnosis, pencegahan, dan pengobatan penyakit. Selanjutnya ilmu jabari, ini termasuk ke dalam cabang matematika, tetapi ini mempelajari tentang struktur dan operasi aljabar. Selanjutnya ilmu waroati, yaitu ilmu genetika, yang dimana ini juga termasuk ke dalam cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat genetik. Selanjutnya ilmu ihsai, yaitu ilmu statistika, yang dimana ini mempelajari tentang penyimpanan, analisis, dan penyajian data. Selanjutnya ilmu filsafat, yaitu ilmu filsafat yang dimana ini mengkaji tentang pertanyaan-pertanyaan dan pengetahuan nilai-nilai akal budi dan bahasa. Selanjutnya yaitu ilmu taulidi, yang dimana ini termasuk ke dalam cabang ilmu kesehatan dan mempelajari tentang perawatan wanita, persalinan, dan proses melahirkan. Selanjutnya yaitu ilmu ma'lumati, yang dimana ini mempelajari tentang penyimpanan, pengolahan informasi. Dan yang terakhir yaitu ilmu ijtimai, yaitu ilmu sosiologi, yang dimana ilmu sosiologi ini mempelajari tentang perilaku sosial antar individu atau kelompok. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Apabila ada salah-salah kata atau salah-salah tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak dosen atau hati para pemirsa yang menonton, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.